dari kebijakan tersebut. Untuk itu, pemerintah meminta warga jangan panik saat aturan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM mulai diterapkan tanggal 11 Januari. Ketua Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional Erlangga Hartarto mengatakan, langkah yang diambil pemerintah adalah pembatasan bukan penghentian kegiatan masyarakat. PPKM yang diterapkan pemerintah menyasar kegiatan masyarakat secara terbatas dan berbasis pada kota dan kabupaten, bukan keseluruhan Provinsi Jawa dan Bali. Sekali lagi, ini adalah pembatasan, bukan pelarangan. Sehingga tentu kita juga mendorong bahwa mobilitas, kalau tidak perlu ya di rumah. Tidak perlu berpelesir, karena pelesir itu tempat-tempat umum itu ditutup semua. Jadi tentunya kita hanya yang esensial saja, yang diperlukan saja, dan publik transportasi juga tetap akan beroperasi. Ada sejumlah perbedaan pemberlakuan PSBB sebelumnya dengan pembatasan baru yang akan mulai berlaku ini. Pertama, jika PSBB inisiatif awal dari pengajuan pemerintah daerah, dalam pembatasan baru ini merupakan inisiatif dari pemerintah pusat. Inisiatif pemerintah pusat berupa pemberian kriteria awal terhadap daerah-daerah untuk dilakukan pembatasan. Daerah yang masuk dalam kriteria itu harus menerapkan pembatasan baru. Kriteria tersebut yaitu dilihat dari tingkat kematian, tingkat kesembuhan, tingkat kasus aktif, dan keterisian rumah sakit untuk ICU dan isolasi. Dalam PSBB, semua kegiatan perkantoran dihentikan kecuali sektor esensial. Namun, pada pembatasan baru, penerapan sistem work from home di perkantoran 75%, sementara sektor esensial tetap beroperasi 100% dengan pengaturan jam operasional, kapasitas, dan menjaga protokol kesehatan. Untuk pasar dan pusat perbelanjaan dalam pembatasan baru ini akan dibuka sampai pukul 19 waktu Indonesia Barat. Makan dan minum di tempat maksimal 25%. Dan pemesanan makanan take away dan delivery diizinkan. Sebelumnya, dalam aturan PSBB pasar dan pusat perbelanjaan dibuka khusus untuk pemenuhan kebutuhan pokok dan sehari-hari. Rumah ibadah akan diberlakukan pembatasan kapasitas 50% dengan protokol kesehatan yang lebih ketat. Kegiatan fasilitas umum akan dihentikan sementara, sedangkan pada PSBB ditutup dan tidak boleh ada kegiatan berkumpul lebih dari 5 orang. Untuk moda transportasi dalam PSBB, ganjil genap tidak berlaku. Kendaraan pribadi dibatasi 50% kapasitas penumpang, maksimal 50% penumpang angkutan umum, taksi dan kendaraan rental, ojek tidak boleh mengangkut penumpang, sementara dalam pembatasan baru, aturan transportasi diatur secara ketat dengan ketentuan akan diatur lebih jauh. Adapun dalam pembatasan baru untuk kegiatan konstruksi masih sama seperti PSBB yaitu beroperasi 100%. Dan kegiatan belajar mengajar juga masih dilakukan secara daring. Tim Liputan CNN Indonesia.